Kita di Indonesia ini memiliki begitu banyak masalah, tantangannya banyak. Tapi kita juga punya banyak orang-orang yang peduli untuk menyelesaikan masalah. Karena itu saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman semua, guru, Mas Narso dan teman-teman. Kita bertemu bukan pertama kali, beberapa kali, berkali-kali. Gak ngaca, Anies ngaku terbiasa selesaikan masalah saat temui buruh. Ditulis oleh Syardi. Seperti diketahui, buruh geruduk Balai Kota dan menuntut agar UMP 2022 dibatalkan. Anies terus didesak. Lalu dia menyurati Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia untuk meninjau ulang formula penetapan UMP 2022 di ibu kota. Anies menilai formula yang sudah ditetapkan tidak cocok. Kenaikan yang hanya sebesar Rp38.000 ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi DKI Jakarta sebesar 1,14%. Demikian isi salah satu poin surat Anies tersebut. Sementara belum ada formula penetapan UMP yang baru, Pemprov DKI sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP tahun 2022 dan pembahasan kembali dengan stakeholder untuk menyempurnakan dan merevisi keputusan gubernur dimaksud agar prinsip keadilan bisa dirasakan. Demikian isi surat Anies. Lucunya adalah Anies bilang begini, "Saya memang terbiasa menyelesaikan masalah, bukan umbar masalah. Kita bersurat pada Kemenaker, formula ini tidak cocok untuk ditetapkan di Jakarta. Karena itu kita mengirimkan surat sesuai prosedur bahwa formulanya harus memberikan rasa keadilan. Jadi itu sudah kami kirimkan dan sudah fase pembahasan. Kita ingin di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan," kata Anies saat menemui masa buruh. Menyelesaikan masalah, Anies udah ngaca belum? Dengan mengiyakan tuntutan buruh, membuat narasi membela buruh dan menyurati pemerintah agar meninjau ulang UMP 2022. Maka Anies membuat masalah baru dan berusaha lepas tangan dari tanggung jawab. Menyelesaikan masalah itu misalnya, kalau bisa ubah kebijakan, maka diubah. Dan kalau tidak bisa, maka bisa memberikan penjelasan kepada buruh. Anies melempar semua itu ke pusat, seperti kebiasaannya yang sudah-sudah. Lempar tanggung jawab soal penanganan COVID, dana bansos, dan penanganan banjir. Sekilas, terlihat ini hanya kedok bersembunyi di balik kebijakan pusat agar Anies tidak disalahkan. Anies pasti tahu persis bagaimana kondisi ekonomi dan pengusaha sekarang ini. Ini sepertinya hanya pencitraan saja agar dapat simpati dari buruh sekaligus membuat masalah baru bagi pemerintah pusat. Jadi kalau nanti gagal, dia bisa lepas tangan dan beralasan dia sudah berusaha keras tapi ditolak. Tidak terbayang kalau dia menjadi Presiden RI. Kalau ada gubernur melempar seperti ini, dia mau lempar tanggung jawab ke siapa? Ke PBB atau sudah empire? Anies sangat terbiasa dengan menawarkan janji tanpa solusi, hanya menambah masalah baru dengan memberikan harapan kepada mereka. Dan kalau harapan mereka tidak terkabulkan, situasi bisa makin runyam, seolah dia tidak kapok soal rumah DP 0 rupiah, sumber resapan, OKOC, dan penggusuran. Dan buat buruh, jangan karena modal menekan dan mengerahkan massa, lantas bisa menuntut seenaknya. Masih banyak di luar sana yang mau menggantikan posisi kalian dengan gaji yang sekarang. Pengusaha kalau tidak sanggup menggaji kalian, paling gampang adalah memecat kalian dan ganti dengan yang baru. Kalau tidak sanggup, opsi terakhir adalah pindah ke negara lain yang buruhnya tidak terlalu rewel. Tidak ada yang memaksa kalian bekerja kalau tidak puas dengan penghasilan saat ini. Kalian bisa menekan pemerintah atau pengusaha, tapi pengusaha bisa menekan dengan ancaman pemecatan dan relokasi. Pada akhirnya, kalian yang kalah dan gigi jari. Ujung-ujungnya kalian jadi pengangguran, lalu teriak salahkan pemerintah tidak sanggup sediakan lapangan kerja. Dan satu lagi, jangan terlalu berharap kepada Anies, apalagi kalau sudah bicara soal janji yang sebetulnya sulit dilaksanakan. Anies hanya lempar tanggung jawab ke pihak lain sambil mengatakan sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dia hanya mau dukungan dan kepingin orang lain teriak Anies calon presiden, surat itu yang dia idam-idamkan. Kalau Anies mau cari simpati dengan mengumbar janji atau solusi, silakan lakukan sendiri tanpa menyeret pihak lain. Jadi kalau ada apa-apa, tanggung jawab sendiri. Terbiasa menyelesaikan masalah, yang ada malah menambah banyak masalah baru, apalagi pas ditanya. Tetap diam dan tidak menjawab, atau jawabnya muter-muter bikin masalah tambah bermasalah. Kalau mau menyelesaikan masalah buruh secara tuntas, itu dana hibah alihkan saja ke buruh. Dana hibah bisa berpuluh-puluh miliar. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
resapan di atas trotoar. Lantas air dari mana yang akan masuk ke dalam kalau trotoarnya sendiri lebih tinggi dari jalan, dari permukaan jalan, ditambah lagi sumber resapannya lebih tinggi, terus air apa yang akan meresap ke dalam? Ini Pemprov DKI Jakarta betul-betul akalnya nggak jalan. Apaan? Belum sebulan tutup sumur resapan di Cilandak Barat sudah rusak. Ditulis oleh Syardi. Sumur resapan sedang dibangun meski jauh dari angka target awal. Akan tetapi meski baru dibangun, tapi tutup sumur resapan di Jalan Intan, Cilandak Barat, Jakarta Selatan sudah jebol. Kondisi jebolnya penutup sumur resapan itu dikeluhkan oleh salah seorang komika, Soleh Solihun, melalui akun Twitternya. Soleh turut memention akun Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam kicauannya. Dear Dinas SDA Jakarta, ini galian drainase vertikal di Jalan Intan, belum ada sebulan usianya. Udah hancur bahkan berlubang. Membahayakan pengendara nih, kata Soleh sambil foto penutup sumur resapan yang jebol itu. Kita hitung saja nanti berapa banyak yang sudah terbangun dan berapa banyak yang rusak dalam jangka waktu tertentu. Kalau dilihat dari foto, terlihat tidak tebal. Wajar saja kalau dilintasi kendaraan, apalagi kendaraan berat, maka akan cepat rusak. Apalagi musim hujan sering terkena air. Kawat yang berada di penutup sumur pun terlihat kecil dan jarang-jarang jaraknya. Wajar cepat rusak. Mungkin ini adalah salah satu cara agar penyerapan anggaran lebih cepat terjadi. Rusak ya, tinggal ganti lagi. Kalau spek sama terus, kita lihat saja nanti dalam setahun berapa kali pergantian tutup sumur resapan. Jangan sampai sumur resapan lebih doyan menyerap anggaran daripada menyerap air hujan. Sebenarnya sumur resapan ini tidak begitu bermanfaat. Lebih baik perbagus drainase atau selokan, atau berbesar daya tampungnya. Untuk skala besarnya, lakukan normalisasi sungai. Itu sebenarnya sudah cukup. Tapi apa daya, Anies sangat suka tampil beda, meski beda yang dia mau terlihat sangat konyol. Normalisasi sungai identik dengan era Ahok. Anies yang terkenal sangat menjaga image politik mungkin tidak akan mau mengikuti cara ini. Diambillah konsep naturalisasi sungai. Yang penting jual janji dulu. Kalau ketahuan tidak bisa laksanakan, pura-pura bodoh saja. Dan kalau ditanya awak media, tutup mulut lalu tiara selama beberapa hari. Begitu juga dengan sumur resapan. Ini sebetulnya konsep yang terlalu dipaksakan hanya demi tidak sama dengan apa yang dilakukan gubernur sebelumnya. Seolah dia ingin orang mengingat apa yang dia kerjakan adalah murni hasil karyanya sendiri. Akhirnya rakyat yang jadi korban. Sumur resapan ini sudah banyak masalah sebelumnya. Di media sosial ada yang memvideokan sumur resapan yang tidak berfungsi.